Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1476 sampai tahun 1478. Bab 1476 You will regret it forever. Gunung Bingpo, yang telah kehilangan pemiliknya, dikembalikan ke tampilan bukit es kristal inci panjang, tanpa aura, dan dibawa ke cincin penyimpanan oleh Landen Sen. Gunung Bingpo, yang merupakan salah satu dari 3 harta karun bernilai semu di timur, sekarang dimiliki oleh Landen Sen. Kera raksasa itu mengambil cincin penyimpanan Liu Tianming. Bajingan, beraninya kamu. Melihat bahwa Landen Sen membunuh Liu Tianming dan mengambil Gunung Bingpo, tubuh Wang Wenshan bergetar dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Mati, mati untukku. Landen Sen tampak buas, benar-benar jatuh dalam kegilaan, sepenuhnya mengendalikan cahaya pedangnya, dan bersiap untuk meluncurkan pukulan keras ke Wang Wenshan. Ledakan. Sejumlah besar cahaya pedang membentuk badai petir, mencekik ke arah Wang Wenshan, momentumnya sangat mengejutkan. Rasa sakit di pikiran Wang Wenshan tidak tertahankan, dan bahkan sulit untuk memobilisasi kekuatan spiritualnya. Formasi pedang yang didesak oleh Landen Sen telah mencapai titik di mana Wang Wenshan sedikit ketakutan. Dia menahan rasa sakit yang tajam dari otaknya, mengorbankan bola kuning, dan melemparkannya ke depan. Ledakan. Bola itu meledak langsung di udara, melepaskan cahaya kuning yang mempesona. Seperti gelombang laut, sejumlah besar cahaya kuning dengan cepat membentuk perisai kuning bumi di depan Wang Wenshan. Banyak cahaya pedang menghantam topeng kaki, membuat ledakan memekakkan telinga. Landen Sen mendesak Jiuli Sword Array untuk membuat pukulan penuh, tetapi diblokir oleh Wang Wenshan. Sebagai pemimpin aliansi Biksu Eastbound, kekuatan Wang Wenshan benar-benar tidak tercakup. Bola bumi berwarna kuning disebut orb bumi tebal. Itu adalah item konsumsi 1 kali, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Itu bahkan bisa bertahan terhadap serangan penuh oleh pembudidaya di Yuan Ying akhir. Harta ini juga merupakan objek ilahi yang digunakan oleh Wang Wenshan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak pernah menggunakannya di medan perang, dan dia tidak ingin menggunakannya untuk seorang biksu di awal Yuan Ying. Wang Wenshan merasa terhina. Roar. Kera raksasa itu meraung dengan liar, kulitnya sangat mengerikan, dia tidak bisa menelan napas ini jika dia tidak membunuh Wang Wenshan. Kera raksasa dengan panik melambaikan tinjunya, membentuk tirai cahaya kuning ke arah manik-manik tanah yang tebal dan menabrak dengan liar, matanya merah, dan dia ingin merobek Wang Wenshan berkeping-keping. Namun, kekuatan pertahanan dari perisai kekuatan spiritual bumi kuning yang dibentuk oleh manik-manik tanah yang tebal terlalu menakjubkan, tidak peduli bagaimana Landen Sen menyerang, dia tidak dapat menghancurkan pertahanan manik-manik bumi yang tebal. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wang Wenshan sangat marah, dan kesemutan di otaknya tidak sekuat sebelumnya. Dia menyatukan kembali kekuatan spiritualnya dan mulai memacu cincin emas naga dan Phoenix. Putraku, tenanglah. Wang Wenshan ini terlalu kuat dan kamu bukan lawannya. Kita harus melarikan diri secepat mungkin, kalau tidak kita akan selesai ketika dia pulih. Teriak Seira Jiao, wajahnya yang cantik penuh kecemasan. Landen Sen mengertakkan giginya, awalnya ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Wenshan, tetapi bagaimanapun juga, dia masih lemah. Dia secara paksa menekan kemarahan di dalam hatinya, sekali lagi menggunakan 9 perubahan roh darah, berubah menjadi bentuk Lei Peng. Cepat. Seira segera memeluk Rose dan terbang ke punggung Dapeng Emas. Ledakan. Ada suara gemuruh, dan sejumlah besar guntur dan kilat melonjak dari sayap Dapeng Emas. Dengan berdebar tiba-tiba, itu terbang ke 1 kilometer jauhnya dalam sekejap. Landen Sen tidak lagi terlibat dengan Wang Wenshan, yang ia pikirkan hanyalah apakah Rose bisa selamat dari insiden ini. Ia mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik Thunder Escape dan terbang ke Cakrawala dalam sekejap. Melihat Landen Sen melarikan diri, wajah tua Wang Wenshan sangat marah, dan Nu yang histeris meraung, anak Landen Sen, ketika orang tua itu menangkapmu, kamu akan hancur berkeping-keping. Kepalanya masih menyakitkan dan tak tertahankan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya juga sulit untuk digerakkan. Dalam keadaan normal, Wang Wenshan tidak bisa mengejar Landen Sen yang menggunakan teknik terbang guntur dengan kecepatan penuh, apalagi keadaan negatif saat ini. Wang Wenshan benar-benar tidak berharap bahwa pembudidaya wanita bisa melepaskan serangan yang mengerikan seperti itu. Bahkan para biarawan di akhir Yuan Ying tidak bisa menahan diri. Namun, saudari itu harus membayar mahal, karena melihat hidupnya sedang sekarat, dia mungkin tidak akan selamat. Tapi ini jauh dari memadamkan kemarahan Wang Wenshan. Liu Tianming, kepala 3 tetua di timur, terbunuh, dan Gunung Bingpo, salah satu dari 3 harta paling banyak di timur, disita. Kebencian ini tidak dibagikan. Rasa pusing dalam pikiran Wang Wenshan berangsur-angsur menghilang. Dia menyingkirkan cincin emas naga dan Phoenix, wajahnya yang dulu hitam seperti dasar pot, dan dia mengejar arah pelarian Landen Sen. Di sisi lain, Landen Sen melarikan diri dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya.
Untuk menyingkirkan pengejaran Wang Wensan, dia juga menggunakan Huai Shenmu untuk terus-menerus menutupi napas. Yang luar biasa adalah bahwa Rose, yang awalnya tampak telah menghilang, tiba-tiba terbangun dari koma. Tubuh halus Seira gemetar, matanya yang indah terbelalak, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, dan dia berseru, Su. Sister Su, kamu sudah bangun. Suir. Bagaimana perasaanmu? Landen Sen gemetar, bertanya terkejut dan gembira. Wajah cantik Rose tidak berdarah, dan dia tampak menoleh ke belakang. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi seseorang untuk bangkit kembali setelah hidupnya hancur. Manusia memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa, masing-masing memiliki jiwa surgawi, jiwa duniawi dan jiwa yang ditakdirkan. Jika salah satu dari 3 jiwa hilang, dibutuhkan beberapa jam untuk menjadi lambat, atau 3 hingga 5 hari lebih cepat, dan orang-orang akan mati. Bahkan jika kehidupan dan jiwa Rose hancur, dia mungkin tidak akan mati begitu cepat, tetapi dia tidak akan bertahan lama. Landen Sen, cepat dan temukan tempat yang tenang, aku ingin memberitahumu sesuatu sendirian. Meskipun suara Rose koheren, suaranya tampak lemah dan tidak menentu, dan dia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Suir, kamu akan baik-baik saja, aku janji. Kata Landen Sen dengan mata merah, menggertakkan giginya. Rose menggigit giginya, seolah-olah dia telah menghabiskan kekuatan terakhirnya, dan berkata dengan suara yang menusuk hati, Landen Sen, ini adalah permintaan terakhirku. Jika kamu tidak melakukan apa yang dikatakan gadis ini, aku tidak bisa menelannya. Dengan nada ini, Anda akan menyesal seumur hidup. Jantung Landen Sen berkedut. Dia tidak tahan dengan ekspresi wanita itu, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku berjanji padamu. Setelah berbicara, Landen Sen melihat sekeliling dengan matanya, bersiap untuk menemukan tempat terpencil untuk mendarat. Tapi sesuatu yang curang terjadi. Ketika Landen Sen terus terbang ke depan, dia benar-benar bertemu Vera sebelumnya. Wanita ini selalu mengendarai senjata ajaib terbang berbentuk bulan, mempertahankan kecepatan normal untuk terbang jauh. Teknik pelarian guntur terbang Landen Sen kebetulan menyusul Vera. Ketika keduanya bertemu, ekspresi Landen Sen berubah secara drastis. Itu adalah saudari dengan pakaian putih dan rambut putih sekarang. Ups. Wajah Landen Sen berwarna bumi, dan dia diam-diam mendesah bahwa dia terlalu sial untuk bertemu dengannya secara tak terduga. Di mata Landen Sen, Vera jelas dari kelompok Wang Wensan. Beku di puncak tahap pertengahan sekolah dasar, Wang Wensan sangat sopan padanya sebelumnya, menunjukkan bahwa wanita ini tidak sederhana dan pasti sangat licik. Vera melihat sekilas Landen Sen, Rose dan Seira di belakangnya, alis Liu sedikit berkerut, dan wajahnya yang cantik dan tenang menunjukkan sedikit kejutan. Bukankah keduanya jatuh ke tangan Wang Wensan? Kenapa kau bisa melarikan diri dan masih muncul di depanmu? Landen Sen mengertakkan giginya, dan hanya seorang dokter kuda mati, dia ingin melakukan teknik pelarian guntur dengan kecepatan penuh dan membuang Vera dalam satu napas. Tepat saat ini, keduanya pergi tanpa menyapa. Tampaknya agak kasar, kan? Bibir tipis Vera bergerak sedikit, dan dia mengeluarkan yaokin ungu yang dipegangnya dengan tidak tergesa-gesa, memutar tangannya dengan ringan, dan menjentikkan jarinya. Bab 1477 Butwis. Ketika senar dipetik, ia membuat bunyi melengkung, awan yang mengalir dan air yang mengalir, dan bunyi yang tersisa mengelilingi balok. Suara piano sangat indah, memberi orang rasa relaksasi dan sukacita. Dengan ledakan udara di depan Landen Sen tiba-tiba memadatkan ratusan rantai kekuatan spiritual, menghalangi jalannya. Golden Rock tertangkap basah, membenturkan kepalanya ke jaring rantai dan dihentikan. Landen Sen ketakutan dan marah, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan Yuyang Jinlei yang tebal, mencoba untuk mengalahkan jaring rantai. Tanpa diduga, jaring rantai itu begitu kuat sehingga Yuyang Jinlei tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Orang yang menghentikan saya, mati. Landen Sen memelototi Vera, dengan aura pembunuh di matanya. Kamu tidak perlu marah, dan dengarkan lagu. Wajah cantik Vera tidak melambai, dan dia memetik senar yaokin lagi. Suara piano kali ini eufemistik dan terus-menerus, seolah samar-samar mengalir di hati, lembut dan tenang, nyaman dan nyaman. Mendengar suara piano, seluruh tubuh Landen Sen bergetar. Dia hanya merasa hatinya menjadi sangat tenang dan damai dalam sekejap, dan aura pembunuh di dadanya menghilang tanpa jejak. Landen Sen tiba-tiba merasa bahwa berbagai perkelahian dan perkelahian di dunia ini benar-benar membosankan, dan dia tidak pernah ingin membunuh lagi. Lebih buruk lagi, yaokin inilah yang mempengaruhi pikiranku dan menyingkirkan niat membunuh di hatiku. Landen Sen segera kembali ke akal sehatnya, panik. Tidak ada niat membunuh, dan saya tidak ingin membunuh sama sekali, dan saya tidak bisa melakukannya dengan malas. Dengan cara ini, setidaknya setengah dari efektivitas pertempuran akan melemah. Landen Sen terkejut. Apa senjata ajaib ini? Sebenarnya bisa memiliki kemampuan yang aneh. Harta magis Vera tentang Yaokin disebut Seven Sangkin, yang merupakan harta prasejarah palsu.
7 string Qixiangqin diambil dari tendon 7 jenis binatang surga dan roh bumi, dan tubuhnya terbuat dari pohon suci cahaya gemetar yang punah di dunia ini. Dibandingkan dengan harta roh sudo prematur lainnya, Qixiangqin ini luar biasa unik. Harta ini memiliki 7 kemampuan seperti serangan, pertahanan, pembentukan, pelarangan larangan, serangan jiwa, pencapaian diri sendiri, debuff musuh. Selain itu, efek dari setiap kemampuan sangat menakjubkan. Sejauh serangan dan pertahanan yang bersangkutan, Qixiangqin tidak kalah dengan harta roh sudo premature umum. Tidak ada harta roh sudo berharga kedua yang dapat memiliki begitu banyak kemampuan seperti Qixiangqin. Tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkannya sebagai tidak normal. Tetapi persyaratan untuk mengendalikan Qixiangqin juga sangat tidak normal dan menuntut, dan para beku yang perlu memegang Qin sangat mahir dalam hal temperamen. Jika ada sedikit penyimpangan dalam suara piano yang dimainkan, Qixiangqin tidak akan menghasilkan efek apapun, tetapi para beku juga akan mengalami serangan balasan yang hebat, mulai dari kebingungan hingga demensia. Ini hanya prasyarat. Untuk mengontrol harta ini dengan sempurna, pemegang perlu memiliki bakat temperamen yang sangat tinggi, dan persyaratan untuk bakat temperamen telah mencapai tingkat keterlaluan. Bakat semacam ini bahkan lebih jarang daripada fisik Baida. Vera kebetulan sangat mahir dalam ritme, dan Qixiangqin sangat cocok dengannya. Vera masih terus memainkan piano, membunuh roh pembunuh di dada Landen Sen. Landen Sen merasa bahwa semangat juangnya semakin rendah, dan dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia meraung dengan gila di mulutnya, berusaha mengganggu suara piano Vera dan mengembalikan semangat juangnya. Namun, suara piano sepertinya meresap, teriakan keras Landen Sen tidak bisa menyembunyikan suara piano, semangat juang terus melemah, dan bahkan auman menjadi lebih tenang. Seira juga mengantuk ketika dia mendengar suara piano, tetapi Rose, yang awalnya sangat marah, secara bertahap pulih sedikit energi. Mungkin karena nyawanya dan jiwanya hancur, dan sisa 2 jiwa dan 7 jiwa telah jatuh ke dalam kekacauan, seolah-olah mereka dapat runtuh kapan saja. Tapi suara piano Vera membuat jiwanya stabil. Rekan Tao ini, kamu seharusnya tidak dari timur, jadi kamu tidak punya dendam atau kebencian bersama kami, dan tidak ada gunanya bertempur di sini. Bisakah kamu membiarkan kita pergi? Rose berkata dengan napas lemah sambil menggigit giginya. Kedua rekan Tao itu salah paham. Gadis kecil itu tidak suka membunuh orang, juga tidak ingin menghentikanmu. Aku hanya ingin menanyakan seluk-beluk masalah ini. Yang paling penting adalah, biarkan kau mengembalikan gong yang meledak. Itu adalah artefak gadis kecil itu. Vera berkata dengan rambut putih dan ekspresi ringan. Sebelum Liu Tianming memberitahunya bahwa gong yang meledak itu ada di tangan Landen Sen dan Rose, Vera tidak ingin terlibat dalam kebencian terhadap Wang Wensan dan yang lainnya, jadi dia tidak mengambil gong yang meledak dan pergi. Sekarang dia bertemu Landen Sen secara kebetulan, Vera secara alami ingin mengembalikan instrumennya. Maaf sesama Taois, benda ini juga tidak disengaja, dan aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Setelah selesai berbicara, Rose melepaskan gong yang meledak dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Vera. Vera mengambil alih gong yang pecah dan mengetuk kepala batu giok. Landen Sen tidak pernah bertemu lawan yang begitu aneh. Dia tidak bisa melakukannya tanpa melakukannya. Dia hanya mengertakkan gigi dan berkata dengan lembut, teman-teman, sangat sederhana. Para pengikut Taodisia dan Xia melarikan diri, dan mereka membunuh beberapa biksu bersama. Wang Wensan adalah satu-satunya yang tersisa untuk mati. Alis Liu Vera bergerak sedikit, dan kemudian membungkuk karena hal ini diketahui, gadis kecil itu tidak berminat untuk mengejarnya, jangan ragu untuk melakukannya. Omong-omong, jiwa Taois Anda rusak parah. Tolong minta lebih banyak berkat. Setelah berbicara, Vera mengambil senjata ajaib terbang dalam bentuk roda bulan, berubah menjadi Streamer, dan menghilang ke cakrawala. Kata-kata terakhir wanita ini membuat hati Landen Sen ngeri, dengan firasat yang sangat buruk. Suir, jangan dengarkan omong kosong wanita itu, kamu akan baik-baik saja. Kata Landen Sen emosional. Rose tahu dia tidak akan bisa hidup lama, dia tidak ingin membuang sedikit energi seperti Landen Sen membujuknya untuk membela sesuatu, dia hanya berbisik pelan, saya tahu. Landen Sen, pergi ke tempat yang tenang, gadis ini memiliki sesuatu untuk dikatakan dan sesuatu untuk dicapai. Benda. Ini baik. Landen Sen mengertakkan gigi dan setuju, bagaimanapun, dia tidak tahan membiarkan Rose merasa begitu lemah dan tidak bahagia. Apa yang diinginkan seorang wanita, dia harus menyetujuinya. Setelah terbang selama beberapa menit, Landen Sen mencari batu besar di padang pasir. Setelah menurunkan cahaya, Landen Sen dengan panik mendesak seni pedang murni yang. Di bawah pemboman sejumlah besar pedang Qi, Landen Sen menggali gua sederhana. Rumah gua itu terletak di bawah tanah, dan di dalamnya gelap, dan cahayanya sama sekali tidak terpengaruh oleh para biarawan di masa Yuan Ying. Tempat tidur batu giok ditempatkan di dalam, dan Landen Sen mengambil Rose dari Seira. Seira tidak bisa menangis, dia terus menyeka air matanya, dia sepertinya bisa menebak apa yang akan dikatakan Rose. Seira, merasa di luar kendali,
terbang kembali ke tas penyimpanan di pinggang Landon Sen. Dia tidak ingin mengganggu Rose dan Landon Sen terakhir kali. Landon Sen memeluk wanita itu dengan erat dan dengan lembut meletakkannya di ranjang batu giok. Suir, kamu akan baik-baik saja. Landon Sen bernapas cepat, mengulangi kata-kata ini terus-menerus di mulutnya, tangannya sedikit gemetar, dan dia mengeluarkan sejumlah besar botol dan stoples dari cincin penyimpanan, yang semuanya adalah beberapa pil penyembuhan terbaik. Bodoh, tidak perlu, kamu bisa memikirkannya dengan kepalamu, dan aku tidak bisa menyembuhkan hidup dan jiwaku. Rose mencoba yang terbaik untuk duduk tegak, dia meraih lengan Landon Sen, tubuhnya sedikit gemetar. Tidak, tidak, aku pasti akan menyembuhkanmu. Landon Sen gemetar, wajahnya marah dan tak berdaya, air matanya mengalir deras. Air mata berdarah Rose juga mencucurkan air mata. Dia tidak pernah mengira Landon Sen akan menunjukkan ekspresi tak berdaya yang menusuk hati ini, sedikit tertekan. Betapa jeleknya seorang pria besar yang menangis, gadis ini akan membenci kamu. Rose menangis, dia dengan lembut memeluk Landon Sen dan menguburnya dalam pelukan pria itu, dengarkan baik-baik, gadis ini sekarang ingin kau membantuku tetapi punya keinginan, kalau tidak, Rose tidak akan mau mati. Bab 1478 Worship. Landon Sen frustrasi, tetapi melihat wanita itu menangis dalam pelukannya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetaran. Landon Sen ingin dia tidak mengatakan hal-hal konyol, tetapi melihat penampilan wanita itu yang keras kepala dan menangis, hatinya tampak hancur, dan dia gemetar dan bertanya, apa keinginan? Rose menyeka air mata dari sudut matanya yang indah menatap Landon Sen, hidungnya masam, dan dia bersenandung lembut, bodoh, apakah kamu berbohong padaku tentang hal-hal yang kamu katakan sebelumnya? Kamu bilang, kamu ingin menikahi gadis ini, sekarang. Gadis ini ingin kamu memenuhi janjimu. Ketika dia mengatakan kata-kata ini, pipi pucat Rose, yang awalnya tidak berdarah, menunjukkan sedikit memerah. Setelah mendengar kata-kata Rose, Landon Sen tidak bisa berhenti gemetar, dan matanya merah dan berkata, Suir, Anda akan baik-baik saja. Ketika Anda menjadi lebih baik, Landon Sen, saya akan menikahi Anda dengan jujur. Rose melepaskan diri dari pelukan Landon Sen, tersenyum sedih, dan berkata dengan air mata samar, Landon Sen, idiot, apakah kamu akan membuatku marah? Gadis ini tidak punya banyak waktu dan tidak bisa menunggu selama itu. Jika kamu tidak setuju, aku akan mati untukmu sekarang. Landon Sen tercekik di dalam hatinya, memeluk Rose di tangannya, mengertakkan gigi dan berkata, oke. Suir, aku akan menikahimu. Rose tidak bisa menahan emosinya, dia menangis langsung, membenamkan kepalanya di lengan pria itu dan menangis, keindahan berpikir. Oke. Seperti siapa yang akan menikahimu, apakah gadis ini begitu mudah menikah? Aku ingin kau. Sungguh-sungguh melamarku, gadis ini akan membalasmu, kalau tidak aku tidak akan menikahimu. Setelah berbicara, tangan batu giok putih Rose yang lembut mengguncang tangan besar Landon Sen. Vitalitas Rose terus mengalir, suhu tubuhnya sangat rendah, tetapi saat jari-jarinya saling bertautan, dia merasa sangat hangat. Keduanya sudah saling menyentuh, dan Rose tidak bisa memahami temperamen dan pikiran Landon Sen. Dia hanya ingin membiarkan Landon Sen memenuhi keinginan terakhirnya sebelum pergi. Tanpa Landon Sen, Rose, yang telah kehilangan ingatannya, hanyalah cangkang kosong. Rose, yang telah kehilangan ingatannya, sangat paranoid. Dia sangat mencintai Landon Sen sehingga dia bahkan rela memberikan hidupnya untuk pria ini. Landon Sen adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Rose, yang telah kehilangan ingatannya, secara emosional tamak, dia ingin memonopoli Landon Sen. Bahkan jika dia mati, dia ingin pria ini mengingat dirinya selamanya dan tidak pernah melupakan dirinya sendiri. Landon Sen menyeka air matanya, berdiri dan mengambil napas dalam-dalam, berlutut dengan satu lutut, dengan lembut meremas tangan kecil Rose, dan bertanya dengan tulus, Rose, Landon Sen ingin menikah denganmu. Ketika dia memegang tangannya, keduanya hangat dan dingin saling kenal, ketika berpegangan tangan, baik kesedihan maupun sukacita dilupakan. Bolehkah saya bertanya, maukah Anda menikah dengan saya? Nyonya. Apakah nama ini berasal dari dunia yang dulu kamu sebut Duni? Mata Rose menyala, dan dia bertanya balik. Ya, Suir, kami adalah orang-orang sekuler. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan mengubah cara, kata Landon Sen serius. Tidak. Rose menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, Landon Sen, kamu masih kamu. Jika kamu tidak begitu jujur dan banyak berbicara retorika, gadis ini akan menjadi lebih tidak bahagia. Aku tahu kamu lebih menyukai Rose. Tidak masalah, tetap saja hanya aku sebelumnya. Suir, haruskah saya mengubah jalannya? Melihat bahwa Rose tampak tertekan, Landon Sen memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Tidak. Rose akan memberi Anda jawaban yang pasti sekarang, saya bersedia menikah dengan Anda. Rose tertawa kecil, memeluk lengan Landon Sen, dan bersandar di dadanya, sangat panas dan hangat. Cinta adalah topik abadi, saya khawatir tidak ada yang bisa menjawab apa itu cinta. Cinta tidak harus sebelum dan sesudah, Anda dan saya.
Jalan menuju budidaya abadi sangat panjang dan sangat berbahaya, dan jika ada sedikit perbedaan, adalah mungkin untuk terbang ke langit dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Landon Sen dan Rose awalnya menginjakkan kaki di benua liar, meskipun mereka tidak sering bersama, mereka juga mengalami kesulitan. Bagi Rose, Landon Sen bisa melindunginya dengan cara apapun. Rose juga dapat meninggalkan hidupnya untuk Landon Sen. Kata-kata manis dan satu sama lain tidak dapat bertahan dalam ujian hidup dan mati. Meskipun agak kasar, mari kita menikah sekarang. Suara Landon Sen agak serak, dan dia juga bisa menemukan bahwa vitalitas Rose terus-menerus berlalu, dan dia tidak bisa bernapas dengan sakit hati. Sebenarnya, Landon Sen menipu dirinya sendiri dan orang lain sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Rose tidak bisa membantu. Tetapi pukulan itu terlalu hebat, dan Landon Sen tidak mau mengakui dan menanggungnya. Di awal pernikahan, Landon Sen secara paksa menghilangkan semua emosi negatif di benaknya, hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu menikahi seorang wanita. Ya. Rose mengangguk ringan, wajahnya yang cantik dengan senyum cerah. Pada saat bersukacita, wanita juga ingin tetap tersenyum. Dengan gelombang jubah lengan Landon Sen, ledakan kekuatan roh api terbang keluar, berubah menjadi puluhan kekuatan roh api di udara, berubah menjadi lilin merah dengan tinju yang kuat. Tidak sulit bagi para beku di periode Yuanying untuk melakukan ini. Landon Sen kemudian berubah menjadi berbagai pita merah dengan kekuatan spiritual api, di sekitar gua, dan berubah menjadi besar di depan tempat tidur batu giok. Dahong Shizu diubah dengan kekuatan spiritual, menerangi seluruh gua, dikelilingi oleh pita berwarna, penuh dengan rasa meriah. Nona, mari kita pergi ke pengadilan dan menikah. Landon Sen dengan lembut meraih tangan batu giok Rose, dan namanya berubah. Wajah Rose pemalu, dan dia mengangguk patuh, dan kemudian berkata, suamiku, aku berpikir akan ada hari seperti itu sebelumnya, jadi aku khusus menyiapkan pakaian, kamu dan aku mengubahnya. Setelah berbicara, Rose mengeluarkan dua pakaian merah dari cincin penyimpanan. Dua gaun merah adalah gaun pengantin yang digunakan ketika mereka menikah. Mereka sangat indah dan cantik, dan masih ada kehidupan di permukaan. Mereka jelas tidak biasa. Tenggorokan Landon Sen sedikit tersedak, dan dia tidak tahu apakah wanita itu seharusnya sudah siap. Oke, wanita itu sudah repot, Landon Sen mengangguk berat. Keduanya tidak menghindari kecurigaan, dan langsung berubah menjadi Sifu. Landon Sen berpakaian merah, dengan alis pedang dan bintang-bintang, rambut panjang menggantung di pundaknya, dan ketampanan yang luar biasa. Gaun merah dan mahkota Phoenix Rose, postur elegan, indah dan indah. Ketika kamu menikah, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki minuman pernikahan? Landon Sen juga ingin membuat pernikahan ini tak terlupakan, dan segera mengeluarkan dua botol batu giok yang diukir dengan naga dan seekor burung dari cincin penyimpanan. Dia dan Rose masing-masing memiliki satu, dan gabus terbuka, dan aroma anggur yang kuat menyebar ke seluruh gua. Deskripsi aroma yang kaya ini tampaknya mengandung aroma ratusan buah roh dan bunga. Kedua botol anggur roh ini diambil oleh Landon Sen dari lingkaran penyimpanan seorang biksu pada periode Yuanying. Mereka adalah kelas atas di antara kelas atas. Hal ini tidak hanya minuman yang sangat baik, tetapi juga meningkatkan budidaya seorang biksu di tahap Yuanying. Para biksu dari masa Yuanying yang bisa membuat anggur yang sangat berharga jarang terjadi di dunia manusia. Setelah semuanya siap, keduanya mulai menyembah dan menikah. Penggarap hanya menyembah langit dan bumi, bukan Gaotang, dan kemudian suami dan istri menyembah. Suami. Napas Rose menjadi semakin lemah, dan dia masih memanggil Landon Sen dengan lembut dengan matanya. Nona. Landon Sen juga meremas senyum di wajahnya. Keduanya meringkuk bersama dengan lembut dan minum segelas anggur. Setelah minum, Rose tersenyum mabuk pada Landon Sen, akhirnya. Sampai akhir. Begitu suara itu jatuh, tubuh Rose mulai bergetar tajam, dan banyak darah meluap dari sudut mulut dan matanya.